Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam ini ada acara yang spesial dari Geraha Nisa karena berkolaborasi dengan Sentra Laktasi Muslimah ya, atau yang dikenal dengan singkatan Salma di bawah asuhan Ibu Arit Widowati. Nah, acara spesial ini dengan Ibu Arit adalah akan membahas tentang tema kali ini ya, tentang kodrat wanita yang hamil, menyusui dan melahirkan, yang memang sangat penting bagi para muslimah semuanya dan semua wanita pada umumnya di Indonesia ya khususnya. Dan saya senang sekali sangat bangga dengan kolaborasi ini. Mudah-mudahan akan bisa dilanjutkan secara berkala ya, mungkin 1 bulan sekali ataupun 2 bulan sekali, agar kita sama-sama saling mengenal semua yang bergabung dengan Geraha Nisa juga akan mengenal Salma juga akan lebih mengenal Geraha Nisa. Nah, sepintas tentang Geraha Nisa itu apa? Geraha Nisa adalah atau merupakan channel dari Anissa YPMA Tauhid ya, yang memang tadi sudah disebutkan di intronya, visinya adalah dari wanita untuk wanita ya. Jadi kita adalah bertujuan untuk menguatkan iman ya, menambah pengetahuan dan mengurai masalah dengan saling berjamaah. Bisa di-share beberapa thumbnail videonya yang sudah tayang di Geraha Nisa, supaya nanti mudah-mudahan yang bergabung, ibu-ibu yang bergabung di Salma ini juga bisa bergabung menjadi subscriber kami Geraha Nisa. Ya, umumnya ya yang utama adalah karena saya sendiri merupakan apologetik muslim ya, jadi dakwah kami sebetulnya mencegah pemurtadan dan membina para mu'alaf ya. Nah, mungkin kalau dakwah kami memang agak spesifik, jadi kami banyak membuat channel kajian-kajian ya di beberapa channel yang intinya bagaimana menguatkan iman para muslimah, menguatkan akidah agar tidak mudah dimurtadkan, juga membina para mu'alaf. Tetapi ada hal-hal yang lain, karena ini memang untuk semua wanita. Jadi Geraha Nisa kami berbicara banyak ya tentang bagaimana sih wanita menghadapi masalah, bagaimana yang mengalami korban KDRT, misalnya masalah rumah tangga, perselingkuhan dan sebagainya. Kita juga bahas ya, bagaimana kita juga menampilkan wanita-wanita inspiratif, wanita-wanita yang bisa menjadi teladan bagi wanita-wanita lainnya. Dan juga kita membuat juga tema yang berjudul misalnya perjalanan spiritual ya. Saya sebutkan saja ya beberapa yang sudah diangkat videonya adalah Fadilah dan Keajaiban Matematika Surat Al-Fatihah ya. Kemudian ada juga tentang pengalaman yang begitu dahsyat dan mencekam ya dari Ibu Linar Sinaga. Ada juga kajian dari Ustaz Yusuf bagaimana mencegah pemurtadan dan membina akidah, bagaimana dekat dengan Al-Quran dan sebagainya. Ini banyak sekali. Materi ini akan diberikan secara berkala ya, sesuai dengan harinya. Jadi hari Senin misalnya temanya apa, Selasa temanya apa, Rebus temanya apa. Jadi insya Allah setiap hari ada kajian dari Geraha Nisa. Jadi sekian aja, saya kira cukup ya pengenalan tentang Geraha Nisa, tidak usah panjang-panjang. Nanti bisa klik, bisa subscribe dan like Geraha Nisa, dan bisa di-share karena ini sangat bermanfaat bagi semua wanita ya, khususnya muslimah, yang agar kita lebih kuat iman, agar kita lebih punya wawasan ya, agar kita lebih bisa membantu sesama wanita, karena peran wanita ini sangat penting dalam keluarga ya, sangat penting sekali. Jadi wanita ini perlu punya bekal ya, bekal ilmu pengetahuan, bekal iman, bekal ilmu pengetahuan ya, yang memang sangat diperlukan untuk membina keluarga, terutama untuk keluarganya sendiri. Saya kira perkenalan Geraha Nisa cukup. Waktu akan saya berikan kepada Ibu Arit Widowati ya, yang akan menyampaikan tema kali ini. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Segala puji bagi Allah yang hanya kepadanya kita memuji, memohon pertolongan dan mohon ampunan. Wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang istiqomah di jalannya
Dan semoga kita semua yang hadir malam ini menjadi bagian salah satu di antaranya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah mudahkan lisan saya untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Nah, sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada panitia dari Geraha An-Nisa atas kesempatan yang diberikan ya. Semoga sinergi ini bisa bermanfaat untuk umat dan juga tak kenal maka ta'aruf ya. Jadi mungkin ini baru pertama kali kita sinergi. Nanti yang ikut saya nggak tahu ini dari Salma atau dari Anissa yang gabung ya. Jadinya perkenalkan, nama saya Bunda Arit Widowati dari Sidoarjo. Saya saat ini aktif sebagai founder Sentra Laktasi Muslimah. Buat yang belum tahu, Sentra Laktasi Muslimah ini sebuah komunitas tapi juga lembaga nirlaba di bawah Yayasan Askar Ramadan ya. Nanti bisa dicek sosmednya. Kami bergerak di bidang dakwah tentang 3 kodrat wanita, terutama pendampingan ibu hamil, melahirkan, menyusui, nggak menyapih. Nah, termasuk malam ini sesuai dengan permintaan dari Geraha An-Nisa, kita akan membahas tentang keutamaan 3 kodrat wanita. Apakah dari adminnya sudah siap share materinya? Ya, mungkin Bu Etika bisa baca dari HP ya, profil saya sambil bantu saya untuk menyampaikan, karena kok rasanya tidak enak kalau profil saya sendiri yang menyampaikannya. Ibu Arit ini kan memang ketua ya, ketua dari Salma ya, dari tadi Sentra Laktasi Muslimah tadi yang menginisiasi, yang sebagai pionir ya, sebagai perintis dan juga pendiri kan, yang memang sangat concern, sangat aktif untuk menggiatkan para wanita ini mengenal kodratnya, karena wanita ini kan memang kewajiban sebagai muslimah adalah menyusui, melahirkan ya, kemudian hamil ya, itu adalah hal-hal yang memang kodrat dan harus kita syukuri sebagai nikmat. Dan ini karena banyak wanita yang beberapa mungkin tidak terlalu suka menyusui dan sebagainya, dan tidak tahu harus bagaimana menyusui yang benar. Dan ini sangat penting, hal-hal yang sangat krusial ini, penting ini sudah menjadi wacana yang sangat baik bagi Ibu Arit Widowati, dan beliau dengan dengan penuh pengetahuan dan dedikasi menyebarkan apa yang pengalaman ya yang dialami, kemudian juga melalui media sosial ya, dan juga mungkin kajian-kajian secara offline dan online. Panjenengan lulusan dari? Untuk pendidikan terakhir saya bisa dilihat di profil ya. Saya ini tidak ada hubungannya dengan kesehatan wanita atau ASI kalau pendidikan akademik ya. Saya lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Saat ini aktif di Kementerian Keuangan sebagai PNS ya, makanya ini tadi baru pulang dari kantor juga. Kemudian mengenai posisi saya sebagai konselor laktasi itu karena saya dapat pelatihan konselor menyusui selama 40 jam bersama WHO ya, itu di RSUD Sidoarjo selama 5 hari berturut-turut. Dan berdasarkan dengan ilmu yang saya dapat, pengalaman dan juga gelar dari konselor laktasi itu saya gunakan untuk dakwah ASI ya, melalui bendera Sentra Laktasi Muslimah di bawah Yayasan Lembaga Askar Ramadan. Itu Bu, jadinya saya sebenarnya dari dunia hubungannya sama keuangan. Nah, konselor laktasi ini bisa dijalankan oleh siapapun ya, tidak harus tenaga kesehatan. Bagi teman-teman yang ingin terjun ke dakwah ASI juga tidak harus menjadi seorang konselor laktasi. Bisa juga dengan belajar materi-materi dari Salma untuk dibagikan ke sekitarnya, atau kalau ingin gabung dengan tim Salma juga sangat diperbolehkan dengan menghubungi admin kami yang ada di sosmed ya. IG-nya Sentra Laktasi Muslimah, YouTube-nya juga ada, cuman kali ini posisi saya sebagai tamu
Jadi kita pakai YouTube-nya Graha Anissa gitu. Nggih, Bu Etika. Matur nuwun. Jadi sama ya, saya juga basicnya pendidikan S2 dari bahasa Inggris, dulu menjadi dosen bahasa Inggris, kemudian di bidang keuangan juga saham ya. Dan sekarang saya bergerak di bidang anti pemutatan dan membina muamalah. Jadi mungkin apa yang saya punya adalah saya memiliki pengetahuan tentang Yudaisme ya, Yudaisme dan bahasa Ibrani. Saya mengajar itu di beberapa grup dakwah ya. Jadi mungkin agak melenceng juga saya ini, sama dengan Bu Arit ya. Kita tidak di bidangnya, tapi alhamdulillah bisa berkecimpung di bidang yang tidak kita pernah bayangkan ya. Tapi ini adalah yang untuk kebaikan, kita mencari kebaikan sesama. Ya, saya kira ada pengalaman-pengalaman yang lain ya Bu yang bisa ceritakan selama memberikan dakwah ASI ini, kira-kira suka dukanya apa? Iya. Kalau terkait tentang 3 kodrat ini ya, saya pribadi memiliki 7 anak saat ini ya, alhamdulillah. Dan selama kehamilan 7 anak itu saya juga memiliki pengalaman yang berbeda-beda ya. Yang anak pertama melahirkan di rumah sakit, anak kedua di rumah sakit waktu itu ada semacam trauma ya, karena digunting itu ya, udah jalan lahirnya. Kemudian waktu anak kedua di bidan delima itu juga mengalami trauma karena dikelilingi oleh anak-anak magang yang masih mahasiswa itu. Kemudian anak ketiga sampai dengan anak ketujuh Allah izinkan untuk belajar persalinan alami sehingga bisa melahirkan minim trauma ya, dengan didampingi oleh bidan yang juga satu visi misi dengan saya, dengan suami, dengan keluarga, persalinan syar'i ya yang minim trauma. Kemudian pengalaman menyusui dari 7 anak, alhamdulillah 6 anak ini lulus ASI semuanya. Sekarang masih berjuang dengan anak yang ke-7, dan dari 7 anak itu saya tetap menyusui saat hamil selama 5 anak ya. 5 atau 6 anak itu saya lupa. Iya 5 anak, insya Allah 5 anak. Nah, kemudian lanjutan nursing atau menyusui 2 bayi kakak adik itu 3 kali ya, anak pertama dan kedua, kemudian anak kedua dan ketiga, terus lanjut yang terakhir itu anak kelima dan keenam. Nah, selain menyusui sukses ASI 6 anak itu, saya juga ibu bekerja ya, jadi memerah ASI, bukan hanya menyusu langsung. Jadi anak itu minum ASI perah saat saya tidak ada di rumah, dan memiliki beberapa anak susuan juga, alhamdulillah atas izin Allah. Nah, berdasarkan pengalaman saya di lapangan itu, Allah menuntun saya untuk bisa mendirikan dan membentuk sentra laktasi muslimah. Harapannya bisa berbagi kepada para wanita ya, supaya dalam menjalankan 3 kodrat ini dimudahkan Allah untuk menjadi jalan untuk meningkatkan iman, lebih dekat sama Allah, tauhid tentu saja pegangannya, dan kemudian menjadi sarana juga pengasuhan dini pada anak, dan tidak ada trauma menjalani ketiganya, sehingga nanti dari ibunda yang tangguh harapannya akan lahir dan tumbuh anak-anak yang tangguh juga ya, dan menjadi generasi penerus umat yang bisa diandalkan baik secara fisik maupun secara ruhiyah, berawal dari tumbuh kembang sejak dini di masa hamil, melahirkan, menyusui hingga menyapi. Begitu Bunda Etika. Ya, terima kasih atas penjelasannya, luar biasa. Ini bisa menjadi inspirasi bagi mereka-mereka yang saat ini hamil maupun sedang dalam proses hamil, dan teman-teman kita yang masih belum menikah juga bisa persiapan dari awal ya untuk menghadapi pernikahan nanti, bahwa suatu saat mereka juga akan hamil. Masya Allah, ini luar biasa, perlu menjadi teladan. Saya sangat kagum karena saya 2 anak saja rasanya sudah ngos-ngosan gitu ya sampai 7 ini
Alhamdulillah rezeki minallah, betul ya. Banyak diberi anak yang 7 anak yang benar-benar sehat dan luar biasa. Mas Win, bisa ditayangkan oleh admin tentang materinya, silakan. Tadi saya lihat sekilas sudah ada, monggo di-share biar bisa dimulai. Bunda ya. Bunda Etika sendiri ini putra-putrinya 2. Yang pertama perempuan sudah punya cucu saya, jadi 2 sudah punya cucu. Bagaimana pengalaman mendampingi putra-putrinya saat menjalani 3 kodrat itu, Ibu? Mungkin sebagai bagian dari supporting sistemnya bisa share juga. Kalau yang laki-laki kan memang belum menikah, yang perempuan ini sudah pernikahan pertama. Ini kan memang ceritanya 2 tahun belum hamil. Februari. Jadi belum memiliki. 2 tahun tidak memiliki, cuma dia begini. Dia minta saya berangkat, mama berangkat umroh, sudah saya siapkan uangnya, sekalian ke Turki, itu akan saya punya anak, gitu, karena mereka sudah punya semua, sudah punya tempat tinggal, sudah punya kendaraan. Kayaknya sepi kan, dua-duanya dia kerja, kalau pulang nggak ada keturunan kan begitu. Jadi saya diminta berangkat umroh 19. Saya berangkat 2 April, pulang 19 April. Memang saya fokus berdoa Asyana. Alhamdulillah akhir Mei anak saya hamil. Nah itu ceritanya. Selama hamil, karena dia memang sudah menginginkan, secara mental ya dia sudah siap dan menyambutnya dengan senang kan, gitu ya. Jadi dia menjaga pola makan, dia juga latihan olahraga, gitu kan, makanannya juga dijaga. Periksa dokter dengan teratur, dan persiapan melahirkan juga dengan senam kehamilan itu semuanya alhamdulillah lancar. Jadi tapi cuma bayinya besar-besar, Bu. Yang pertama ini 4 kilo ya, yang kedua 4,3 kilo malah. Jadi alhamdulillah semua semua. Kenapa? Masya Allah, melahirkan normal. Ya, ASInya juga eksklusif 6 bulan, lulus sampai 2 tahun. Jadi 6 bulan eksklusif, 2 tahun. Ini juga yang kedua begitu. Karena memang kita sangat concern ya, pemahaman ini saya berikan seperti yang saya lakukan dulu pada admin, boleh di-share Mas Win untuk materinya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang hari ini insya Allah sesuai dengan permintaan dari panitia Geraha Anissa, kita akan membahas tentang keutamaan 3 kodrat wanita. Oke, langsung aja ke slide berikutnya ya. Jadi pengalaman di lapangan yang sering kita tahu ya, bahwa membahas tentang kodrat wanita ini pastinya kita semua langsung berpikir bahwa ya 3 kodrat wanita itu ya seputar hamil, melahirkan, menyusui, nggak menyapih. Ada juga yang berpikir bahwa termasuk haid, nifas itu juga bagian dari 3 kodrat ini ya. Nah, hamil, melahirkan, menyusui. Nah, sekarang sebelum saya masuk ke materi, coba kita masing-masing sharing ya, atau kita skip aja. Saya ingin menampilkan bahwa 3 kodrat wanita itu dalam menjalaninya ada bermacam-macam testimoni atau sharing pengalaman. Bisa dilihat di slide berikutnya. Ya, di situ saya gambarkan bahwa ada seorang ibu hamil yang menjalani masa hamil, melahirkan, menyusui, menyapih itu. Gimana pengalamanmu menjalani 3 kodrat itu? Ada yang menjawab, rambutku rontok, wajahku bengkak, kulitku ruam. Kemudian saat hamil besar itu capek, ya bahkan sempat ngompol kalau kita terlalu keras tertawa atau ketika jalan kencang dikit ya, karena bayinya semakin besar menekan kandung kemih. Kemudian punggung pegel, kemudian sakit, harus menahan karena tidak boleh minum obat sembarangan ya, harus obat yang khusus untuk ibu yang hamil. Kemudian tidak boleh juga makan sembarangan ya, meskipun itu kesukaan. Baju kesukaan juga udah nggak muat, pura-pura bahagia padahal dia depresi, mood berantakan, ada baby blues, dan merasa sebagai korban gitu ya, sampai seperti itu.
itu pengalaman dari seorang ibu. Nah, oke. Nah, ini testimoni orang pertama. Kemudian kita bertanya ke sisi lainnya ya, testimoni dari atau sharing pengalaman dari ibu lainnya. Nah, ketika ditanya bagaimana pengalamanmu saat menjalani 3 kodrat tersebut ya, nah itu ada yang menjawab ya aku bahagia, merasa kayak selalu ada yang menemani, selalu merasa dikawal malaikat Allah, doa aku terkabulkan, terus merasa diperlakukan kayak ratu ya, misalnya kayak perut makin besar pakai kaos kaki aja susah. Nah akhirnya suami ngalah pakai kaos kaki kemana-mana diantar, itu kan kayak ratu. Terus kemudian merasa dapat kesempatan emas, doa terhapuskan, dosa-dosa terhapuskan ya, itu salah ketik. Kemudian doa dikabulkan, menjadi manusia paling penting ya, karena diberikan visi misi oleh Allah untuk menjalankan perintahnya, membesarkan generasi penerus. Nah, kemudian selain itu dia juga merasakan takut, tapi juga yakin akan mendapatkan pahala jihad, ditolong oleh Allah. Dan dia menjalani semua itu bukan sekedar bahagia, senyum ya, berwajah manis, tapi juga merasakan nikmatnya iman. Makin merasa dekat dengan Allah di jalan surganya. Maksud saya menampilkan ini, saya ingin menunjukkan bahwa ternyata pengalaman menjalani 3 kodrat wanita ini bisa berbeda masing-masing orang. Dan kebanyakan itu lebih banyak yang pertama, karena fokus kepada beratnya, sakitnya. Nah, PR kita sebagai wanita, ya baik itu yang sedang menjalankan 3 kodrat ini maupun yang menjadi pendamping dari mereka yang sedang menjalankan 3 kodrat ini, maka apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita dakwahkan, sampaikan ke para wanita ini, pentingnya keutamaan 3 kodrat ini, sehingga yang muncul itu bukan hanya sekedar bahagia, senang melewati, ya aku memang ini resikoku, tapi lebih ke menjaga iman ya. Nah, next slide ya. Apa PR kita itu, apa yang harus kita syiarkan kepada para wanita? Manakah gaya hidup kita dalam menjalani 3 kodrat itu sebagai muslimah ya? Apakah dengan menyebutkan negatifnya dari hamil, melahirkan, menyusui itu ada efeknya nggak ke sekitar kita? Itu yang harus kita pahami ya. Kemudian apa yang kita wariskan ke generasi penerus ya? Karena ternyata pengalaman kita menjalani masa hamil, melahirkan, menyusui, nggak menyapi itu juga akan kita wariskan. Ya, saya mengawal beberapa ibu yang sedang menyusui itu, pendampingan itu banyak mereka yang kesulitan menjalankan ibadah menyusui karena tidak mendapatkan support di sekitarnya. Atau kadang dia tidak mendapatkan role model, atau di keluarganya tidak ada yang menyusui, sehingga dia pun kesulitan menyusui. Nah, itu bukti bahwa 3 kodrat ini bisa ditiru atau enggak ya, bisa diwariskan generasi penerusnya. Sekarang kalau kita saat ini ilmunya juga kurang maksimal, juga belum melibatkan iman, maka yang kita wariskan ke anak keturunan kita pun juga nantinya seperti itu. Maka dengan ini ya, next slide, saya ingin mengingatkan kepada seluruh wanita, terutama muslimah ya, seluruh dunia, siapapun yang hadir hari ini, kita ini ya pasti diantaranya salah satu dari ini ya. Wanita, someday dia akan menjadi seorang istri akan menjadi ibu, nah ibu kan jadi nenek ya, seperti yang diceritakan sama Bunda Etika tadi ya, beliau saat ini menjadi nenek. Dulu dia menjadi ibu, kemudian dia juga dulunya single. Nah, siapapun yang hadir hari ini pun dia sudah menikah apa belum, sudah punya anak apa belum, suatu hari dia akan menjadi salah satu dari ini, nanti akan menjadi supporting system dari sekitarnya. Makanya ilmu ini dibutuhkan oleh semua wanita, apapun posisi dia, apapun status dia, meskipun tidak sedang hamil, meskipun tidak sedang menyusui ya. Nah, next slide ya. Fakta wanita zaman now yang ingin saya sampaikan adalah
ternyata banyak di luar sana itu tidak semua perempuan dapat dan menghayati kodratnya. Bagi yang kesulitan nyimak di Zoom bisa keluar atau nyimak di YouTube ya, insya Allah lebih lancar kalau di YouTube. Nah, tidak semua perempuan tuh dapat dan mau menghayati kodratnya. 3 kodrat wanita itu kan hamil, melahirkan, menyusui, nggak menyapih. Dimana kalau kodrat ini ditinggalkan itu akan menimbulkan bencana di dunia. Ya contoh gampangnya itu bicara kodrat yang ditinggalkan tuh kayak misalkan laki-laki bertemu tidak mau menikah malah jadi gay, kemudian yang perempuan lesbi, naudzubillah, itu kan endingnya nanti nggak mau menikah, akhirnya tidak ada keturunan, maka bumi rusak. Nah, termasuk sekarang meskipun mau hamil, meskipun mau melahirkan, mau menyusui, jika tidak melibatkan iman, kualitas generasinya juga membuat bumi ini juga rusak. Nah, kemudian masalah wanita zaman now itu ya tidak selalu melihat fungsi payudara sesuai fitrahnya sebagai perangkat menyusui. Hanya sebatas orientasi estetika dan seksualitas. Jadi nggak tahu kenapa Allah menciptakan payudara, kenapa jumlahnya 2, kenapa keluar ASI. Itu belum berpikir bahwa ini nanti untuk asupannya anak keturunanku. Masih melihatnya sebagai simbol seksualitas, kecantikan, sebatas itu saja. Nah, kurang memahami pengetahuan dan mengenal organ reproduksi. Organ reproduksi itu banyak ya, diantaranya ya vagina, kemudian rahim, kemudian payudara. Ini yang paling mudah kita pelajari. Banyak yang tidak tahu ini fungsinya untuk apa. Kenapa Allah memberiku rahim? Kenapa Allah memberiku payudara? Tidak tahu, bahkan nggak tahu ilmunya untuk menjalankannya itu. Nah, ini PR kita semua untuk memahami ilmunya, supaya nanti kita, apapun posisi kita akan mendakwahkan, menciarkan, mewariskan ke generasi penerus kita, meskipun itu bukan keturunan kita langsung, bisa teman kita, saudara kita, saudara seperjuangan, tetangga ya. Next, bawah ya. Ada juga yang tidak paham bahwa 3 kodrat itu, dia tahu hamil itu buat apa, nanti harus melahirkan, nyusui. Tapi dia tidak tahu bahwa 3 kodrat itu ujungnya adalah kemuliaan seorang ibu yang sama Allah oleh Rasulullah dalam sebuah hadis disebut itu ya, bahwa seorang ibu itu hadir jadi wanita yang penyayang lagi subur. Bahkan laki-laki diperintahkan untuk mencari wanita yang penyayang lagi subur, al-wadud wal-walud ya. Nah, di mana di sini Allah mengatakan penyayang lagi subur itu siapapun yang mempunyai anak, apalagi banyak anak, dibanggakan Rasulullah, itu selalu memiliki sifat penyayang. Nah, sifat penyayang inilah yang akan membentuk generasi yang cerdas secara otak. Kemudian juga psikologinya juga jadi anak yang kuat, tangguh, berawal dari 3 kodrat itu. Karena selama ini yang dipahami, hamil, melahirkan, menyusui itu dari segi fisik saja. Contohnya menyusui biar bayi kenyang, biar bayi tumbuh sehat. Padahal ketika menyusui, awal niat seorang ibu itu mempengaruhi kualitas seorang anak. Niat menyusuinya karena Allah Ta'ala atau niat menyusuinya karena sehat. Ini mempengaruhi karena sahabat tabi'in ya, Amr bin Abdullah itu mengatakan bahwa janganlah kamu menyusui anakmu sebagaimana hewan yang menyusui anaknya karena kasih sayang saja. Tapi susuilah sebagai bentuk iman dan takwa kepada Allah agar dia tumbuh sehat dari persusuanmu dan dia tumbuh menjadi hamba Allah yang menyembahnya, akidah, tauhid ya. Nah, dari niat ya, generasi tabi'in itu kan generasi yang cerdas. Nah, jadi banyak wanita yang tidak memahami bahwa keutamaan 3 kodrat ini sudah Allah ciptakan dalam tubuhnya, fungsinya untuk apa, dan kalaupun sudah paham sebatas fisiknya saja, tidak paham efeknya bisa sampai ke kualitas keturunan. Nah, hamil, melahirkan, menyusui, nggak menyapih adalah sunatullah, kodrat wanita, dan kalau ditinggalkan akan menimbulkan kerusakan di bumi. Ini saya ulang lagi ya, supaya ingat. Nah, oke, lanjut ya. Sekarang saya ingin kita mundur dulu ke sejarahnya ibunda para nabi. Belajar dari wanita sang penerus kesalihan.
generasi solih itu dilahirkan dari ibu yang solihah sebagai agen kesalihan. Jadi kalau pengen dapat anak yang solih, solihkan diri dulu, ya. Hijrah, jadikan momen hijrah, masa hamil, melahirkan, menyusui ini untuk meningkatkan iman. Nah, siapa sih 3 contoh wanita yang mewakili perjuangan 3 kodrat wanita ini? Saya ambil dulu Bunda Maryam ya, kemudian Bunda Hajar, kemudian Asiyah, istri Fir'aun, dan tentu saja ini termasuk juga ibundanya Nabi Musa alaihissalam. Nah, Ibunda Maryam ini adalah sosok yang ini nggak saya tuliskan di slide ya, tapi cukup didengarkan saja, kalau boleh dicatat ya. Maryam ini wanita suci. Nah, wanita suci diuji, diberi visi misi oleh Allah, tugas yaitu hamil tanpa sentuhan laki-laki. Ya, kalau wanita hamil tanpa suami itu banyak sekarang ya, naudzubillah. Tapi kalau Maryam ini satu-satunya wanita yang hamil tanpa sentuhan laki-laki. Ibaratnya dia itu sendirian, ya, hamil, melahirkan, menyusui, nggak menyapih. Nah, perjuangan Maryam ini menjalani 3 kodrat itu tanpa suami. Tapi kok bisa menjalankannya? Apa kuncinya? Itu ya. Kuncinya ada di surat Maryam ayat 23 sampai 27. Di situ dikisahkan ketika salah satunya ya, ketika mau melahirkan itu ya, ketika mau melahirkan itu digambarkan bagaimana Maryam itu makan minum ya, bersukacita. Kemudian ketika dia selesai melahirkan, dia dituduh berzina sehingga banyak fitnah. Nah, ini kalau ibu menyusui zaman now kan stres sedikit langsung mampet ASI-nya. Nah, bayangkan Bunda Maryam ini tinggi tingkat stresnya sebenarnya, tapi beliau nggak stres. Karena pegangannya apa? Tauhid, bergantung pada Allah. Terbukti di surat Maryam ini, Maryam puasa bicara ketika menghadapi fitnah dari kaumnya. Puasa bicara ini artinya bukan marah ya, tapi menahan diri, bersabar, dan bergantung pada Allah, minta pertolongan pada Allah. Nah, minta pertolongan pada Allah ini dirupakan oleh Allah, diwujudkan berupa apa? Nabi Isa alaihissalam bisa bicara, menjelaskan pada kaumnya tentang siapa ibunya, siapa dia, ya, bahwa dia itu memang Allah yang menjadikannya hamil, kun fayakun. Nah, yang kedua, Ibunda Hajar jauh dari suami ketika ditinggalkan oleh Ibrahim di padang pasir. Nah, sekarang kan banyak itu fenomena ibu yang LDR atau berpisah jauh dengan suaminya. Nah, ini contoh teladannya ada di Ibunda Hajar. Ketika ditinggal oleh Ibrahim dan dia bertanya, apakah kenapa kau melakukan ini padaku? Ya, dan masih menyusui Ismail ya. Kemudian Nabi Ibrahim diam. Tanya kedua tetap diam. Sampai yang ketiga Ibunda Hajar itu menjawab dengan tegasnya, kalau begitu, apakah ini perintah Tuhanmu, Tuhanku? Dijawab Ibrahim mengangguk. Kemudian Hajar menjawab bahwa kalau begitu Tuhanku akan mencukupkanku. Nah, ini kan luar biasa. Apakah kita bisa seperti beliau? Ya, sehingga tumbuh seorang Ismail yang sangat taat, sabar, dan imannya luar biasa ya. Kemudian terakhir Asiyah istri Fir'aun dan juga ibundanya Musa alaihissalam dikisahkan di surat Qasas ayat 7 sampai 11 ya. Di situ Nabi Musa ketika dia lahir ya, pasukan Fir'aun mau lewat, ibundanya Musa khawatir. Kemudian Allah memberikan ilham pada ibunya untuk susuilah dia ya. Susuilah dia, kemudian dihanyutkanlah di sungai Nil, aku akan mengembalikannya padamu. Pelajaran dari ayat ini ya, tidak saya tampilkan di slide, itu berarti seorang ibu yang luar biasa yang samina wa ta'na atas perintah Allah kan, ketika Allah bilang hanyutkan di sungai Nil. Kalau kita kan disuruh baru lahir masih merah bayinya dihanyutkan di sungai Nil, itu kan berat ya kita ya, masih nego. Tapi kalau ibundanya Nabi Musa ini ya samina wa ta'na ya dihanyutkan, dan Allah ternyata benar-benar mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya ya. Mengembalikan ini Musa dibawa ke ibunya, bukan ibunda Musa datang ke rumahnya Fir'aun ya. Jadi ceritanya jangan dirubah. Kalau dalam Islam itu benar-benar sesuai dalil, sesuai Al-Qur'an. Kemudian Nabi Musa ketika itu nggak mau menyusu ke ibu lain. Nah, susuilah dia ini menggambarkan inisiasi menyusui dini. Jadi buat
yang hamil saat ini, penting kita mencari tempat persalinan yang memberi fasilitas inisiasi menyusui dini. Di Al-Quran sudah digambarkan bagaimana Musa mengenali ibunya. Disuruh nyusui dulu karena seorang bayi mengenali ibunya itu dari 3 hal. Dari aromanya, dari suara detak jantung ibunya, kemudian dari suhu dalam rahim yang sama dengan dada ibunya. Kalau aroma ini ternyata aroma air ketuban sama dengan aroma ASI. Nah, jadi kalau baru lahir bayinya minta nyusu terus itu wajar karena dia 9 bulan digendong. Kemudian dia ingin mengenali rumah yang sama seperti rahim yaitu dada ibunya. Jadi jangan mengeluh, itu sunatullah, itu fitrah, jalani dengan iman. Ya, jalani dengan fitrah. Fitrah itu artinya menjalani sesuai tumbuh kembangnya, tidak menuntut lebih dari fitrahnya. Nah, belajar dari 3 hal itu, maka kita bisa menyimpulkan. Nah, apa yang harus kita pelajari, kita contoh, kita tauladani dari 3 wanita tersebut, ya, yaitu tauhid, pegangan. Ya, sejak hamil tuh jaga niat yang benar. Aku akan menjalankan 3 kodrat ini karenamu ya Allah, taat karena Allah. Ya, kalau anak pintar, sehat itu bonus dari Allah. Layaknya sholat, kita niatkan karena perintah Allah. Kalau kita sehat karena sholat, itu bonus ya. Nah, itu ya tauhid. Jadi kita akan mengajarkan tauhid kepada diri kita sendiri dan juga anak keturunan kita. Ya. Jadi ini pengantar ilmu, karena memang kata Bu Etika itu kan materinya bertahap dulu, jadi saya tidak akan banyak teknisnya. Nah, hamil hingga persalinan adalah awal kehidupan seorang di dunia, awal yang baik untuk akhir yang baik. Ya, lanjutkan setelah hamil, melahirkan, kemudian lanjutkan menyusui hingga menyapih, ASI dan menyusui langsung, ya bisa ASI perah dan tetap harus menyusui langsung karena perintah Allah di Al-Baqarah 233 itu hendaklah para ibu menyempurnakan persusuan selama 2 tahun penuh. Bagi yang ingin menyempurnakan persusuan ya, hendaklah menyusui anaknya 2 tahun penuh. Nah, makna menyusui ini artinya apa? Kita tidak hanya mengenyangkan perut bayi, tapi juga memberikan asupan jiwa kepada bayi. Ya, itu perbuatannya, bukan aslinya yang dilihat Allah itu, perbuatan menyusuinya itu. Nah, inilah kunci 3 kodrat, menjalankan 3 kodrat itu adalah kuncinya dari tauhid. Nanti untuk selebihnya ya, bagaimana supaya keyakinan bahwa menjalankan 3 kodrat itu dengan melibatkan Allah, dengan tauhid ya. Kita ingat dulu tujuan manusia diciptakan itu apa ya. Nah, ini tujuan manusia diciptakan, apapun profesi kita, apapun tema kajiannya, kita selalu diingatkan tujuan manusia diciptakan cuma 2, yaitu ibadah kepada Allah dan menjadi khalifah di bumi ini. Nanti silakan simak di slide-nya, itu dalilnya apa aja ya. Intinya itu ibadah. Semua amal perbuatan kita itu tujuannya adalah ibadah, termasuk menjalani 3 kodrat, hamil, melahirkan, menyusui hingga menyapih. Kemudian tujuan yang kedua adalah menjadi khalifah di bumi. Artinya apa? Menyiapkan generasi penerus yang lebih baik dari generasi kita saat itu. Itu makna khalifah. Kan ini bisa dibuka ya dalilnya di slide berikutnya. Untuk bahwa manusia diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah di surat Az-Zariyat ayat 56. Kemudian tujuan manusia menjadi khalifah di bumi ini di Al-Baqarah 30 ya. Itu sampai kita diragukan loh ya sama malaikat karena menimbulkan kerusakan di bumi ini. Dan Allah mengatakan bahwa aku lebih tahu ciptaanku ya. Nah, ini kita harus bangga karena Allah itu membanggakan manusia ciptaannya daripada makhluk yang lain. Nah, ternyata kalau kita pelajari lagi ya, menyusui itu paling dekat dengan 2 tujuan hidup ini. Kalau kita menjalankannya niatannya karena Allah, ya, terutama di tujuan membentuk khalifah di bumi ini, ya. Next, ya lanjutkan. Nah, tentu saja kalau kita, saya sedikit cerita ya dari beberapa pasien yang saya hadapi itu. Mereka kan diminta untuk isi form, lanjutkan ya, sampai ke tujuan dakwah 3 kodrat itu hanya 2 ya. Nah, di isian form itu ada kata-kata
tujuan dan motivasi menyusui. Nah, itu banyak yang menjawab itu biar anak sehat, biar hemat, biar anak pinter, biar anak itu psikologinya bagus, kayak gitu. Nah, harusnya harapan kita semua di dakwah ini adalah tujuan pertama apa? Ibadah kepada Allah. Kemudian baru semoga Allah menerima ibadah kita, kami mendapatkan rahmat Allah sehingga anak tumbuh sehat, anak tumbuh pinter, anak tumbuh soleh, kayak gitu ya. Nah, jadi penting ya kita mengingatkan diri sendiri dan juga semua yang sedang menjalankan 3 kodrat ini bahwa itu niatnya jalani dengan niat ibadah. Nanti bisa dibuka ayat-ayatnya apa saja, karena hari ini saya tidak akan membahas ayat masing-masing hamil, melahirkan, menyusui, nggak menyapih. Baru langsung ke kodratnya itu. Nah, nomor 2 ini ya, stop ya. Nah, ternyata tugas kita ini menjalankan hamil, melahirkan, menyusui, nggak menyapi ini paling dekat dengan tujuan menjadi khalifah di bumi ini. Ya kenapa? Karena anak yang disusui itu sehat secara fisik. Ya udah jelas, banyak bukti ilmiahnya. Dan juga dia tumbuh jadi anak yang soleh kalau ibunya juga menjaga niatnya lurus karena Allah. Masih banyak kok di luar sana itu yang menyusui anaknya sekedar anak sehat, tapi kemudian anaknya bermasalah secara psikologis, bonding tidak terbentuk karena ibunya menyusui aja, karena ini tugasku secara biologis, bayi hanya kenyang perutnya tapi tidak batinnya. Nah ini ya, jadi mari kita semua dakwahkan 3 kodrat ini dengan selalu mengingatkan tujuan manusia diciptakan. Yang pertama ibadah kepada Allah, yang kedua menciptakan generasi penerus yang lebih baik dari kita. Ini ya, oke. Di slide berikutnya saya kasih gambaran bahwa ternyata dari ASI dan menyusui ini secara ilmiah, secara kesehatan sudah terbukti bisa berhasil menumbuhkan anak yang sehat dan kuat. Dan ini memenuhi ayat Allah tadi yang tujuan manusia diciptakan meninggalkan generasi yang kuat ya. Karena kalau anak nggak disusui, nggak diberikan ASI, itu sakit-sakitan, lemah, tumbuh kembangnya lambat ya. Kemudian secara mental juga dia tidak ada bonding atau kedekatan dengan orang tuanya, cenderung hiperaktif ya, mudah tantrum, sulit menerima nasihat juga kalau ibunya tidak tidak melibatkan kontak pengasuhan saat menyusui, saat menjalankan 3 kodrat itu, bahkan sejak hamil ya sebenarnya ya, bukan hanya saat menyusui saja ya. Berikut saya sedikit cerita ya tentang fakta sosial ilmiah ya, gambar gorila. Nah, ini saya sebenarnya hanya tambahan aja ya, materi saya dapat dari teman saya yang ahli sosiologi ya, orang profesor sosiolog ya, bercerita dia seekor gorila itu selama hidupnya sejak kecil tuh hidup di mana, di kebun binatang. Dan kemudian saat dia dikawinkan, hamil, melahirkan, semua mengira bahwa dia akan bisa menghandle anaknya ya, mengasuh anaknya, karena kan hamil, melahirkan, menyusui itu sunatullah, alami juga buat hewan mamalia ya. Nah, tapi ternyata tidak sesuai harapan. Gorila itu membiarkan bayinya lahir, tidak digendong, tidak disusui, padahal yang namanya primata ya, termasuk gorila itu, dia itu anaknya nggak bisa hidup jauh dari ibunya. Mereka masa penyapihannya 5-7 tahun, kalau manusia kan 2 tahun. Nah, jadi kalau dia nggak disusui ibunya, cenderung akan mati ya, cepat mati. Nah, ini semua ahli bingung, kenapa ini kok gorilanya kayak gini? Setelah dikumpulkan semua ahli, kesimpulannya apa? Yaitu bahwa ternyata gorila ini kehilangan fitrahnya. Karena dia tidak pernah melihat betina lain hamil, melahirkan, menyusui, tidak ada role model, tidak ada memori di otaknya itu. Nah, ini yang meninggalkan atau menghilangkan fitrah. Dan ini sudah banyak saya lihat terjadi di klien-klien saya, di sekitar saya. Banyak ibu baru ya yang bingung ketika anaknya lahir, menggendong bingung. Apalagi menyusui kaku.
Karena bisa jadi dia di lingkungannya, mungkin dari keluarganya tidak ada role model yang tampak sedang menyusui, dia sendiri anak susu formula, tidak disusui, atau ngetren dengan yang sedang viral gitu ya, misalkan mengikuti apa yang sedang viral saat itu, dan dia tidak gaul sama ibu-ibu yang menyusui, ya, sehingga tidak ada tertanam seperti itu. Dan ini alhamdulillah kalau saya lihat dari anak saya sendiri yang sulung, karena adiknya banyak ya, otomatis dia itu sering membantu saya mengasuh adik-adiknya. Ya, pernah saya ajak dia ke seorang klien ya, kan bayinya nangis terus, nggak ada yang bantu gendong, sedangkan saya masih menghandle ibunya yang sedang mengalami mastitis atau payudara bengkak. Nah, kemudian bayinya ini saya minta tolong anak sulung saya untuk menggendong, dan tanpa harus diajari, tanpa harus diatur harus begini-begini, dia dengan sigapnya langsung tek gitu ya. Nah, sedangkan banyak pasien saya menggendong aja takut, masih kaku, bingung ya, akhirnya malah stres. Nah, kenapa? Karena mereka nggak gaul dengan ibu yang hamil, melahirkan, menyusui, tidak belajar, ya, tidak ada role model di sekitarnya. Nah, termasuk kita yang saat ini, apa yang kita wariskan ke generasi penerus kita, ya ilmu yang kita dapat ini, ya, supaya mereka ada role model, ada yang ngasih tahu, ada yang support sistemnya. Nah, ini ceritanya gorila ya, saya persingkat itu tadi, bisa dibaca sendiri. Intinya bahwa menyusui itu, hamil, melahirkan, menyusui atau tiga kodrat wanita itu adalah menjadi bagian dari budaya atau way of life. Nah, sekarang pilihan kita mau meninggalkan way of life atau budaya seperti apa, ya, menyusui atau enggak menyusui, melahirkan normal atau sesar, alami atau tidak, trauma atau tidak, ya, sesar dalam ini dengan tanda kutip tanpa indikasi ya tentunya. Kalau indikasi medis yang darurat ya enggak apa-apa, memang sudah sunnatullahnya seperti itu ya. Nah, kemudian lanjut ke bagian berikutnya. Saya sudah cerita tentang si monyet ya, si gorila. Nah, sekarang saya ingin cerita tentang sebuah buku yang dibuat oleh seorang peneliti ya. Di situ bisa dilihat. Nah, buku ini buku lama ya, dia sudah buku lama yang bisa dilihat di situ, yang karyanya Penny van Estrik. Saya nyari buku ini belum ketemu, cuman dapat soft copy-nya dari teman saya seorang sosiolog. Jadi ini ada gambaran tentang judulnya itu apa, Lost Generation. Nah, generasi yang kehilangan ya. Nah, jadi digambarkan tentang seorang ibu yang lahir tahun 1980 atau 1990 itu. Mereka itu di zamannya itu mengalami medikalisasi sulfur dan juga MPASI pabrikan. Nah, ini terjadi, penelitian ini dilaksanakan di tiga negara ya, yaitu Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Nah, itu ada 3 generasi. Intinya buku ini menceritakan bahwa ketika seorang ibu dulu itu melahirkannya gimana, menyusuinya gimana, mempengaruhi gaya hidup atau way of life dari ibu di generasi berikutnya. Nah, ibu tahun 1980 atau 1990, ibu saya ya, karena saya lahir 80, itu nantinya dia akan jadi nenek ketika saya hamil. Nah, ibu saya ini mempengaruhi saya mau ASI apa enggak, mau lahiran normal atau enggak. Itu ngikut apa peran dia itu. Kemudian nanti kita ini juga akan jadi nenek, seperti Bunda Etika itu ya. Beliau nanti juga sudah jadi nenek. Saya pun nanti juga jadi nenek. Saya akan mempengaruhi persepsi pandangan anak saya tentang way of life menjalani 3 kodrat ini seperti apa. Nah, kalau ibunya sendiri nggak belajar tentang ilmu 3 kodrat ini, maka yang diwariskan adalah sebatas ilmu yang dia pahami aja. Jadi kalau dia dulu ibunya sesar, anaknya ikut sesar. Ya, cucunya nanti sesar tanpa indikasi ya tentunya ya, tanpa ilmu. Kalau emang indikasi darurat beda lagi, kita nggak bahas di sini. Nah, anak dulu kamu loh nggak disusui, nggak apa-apa. Kok sekarang ngayal ASI? Nah, itu mempengaruhi pemikiran kita.
Nah, belajar dari sini, saya ingin mengajak semua yang hadir hari ini, bahkan yang diinfokan ke semuanya, ayo belajar, diawali dari diri kita sendiri, karena pemahaman kita saat ini mempengaruhi pemahaman way of life dari saudara-saudara kita generasi berikutnya, ya. Nah, di bagian selanjutnya, di bawahnya ya, nah ini gambaran. Misalkan seorang ibu hamil dan menyusui, itu sudah belajar tentang 3 kodrat. Semangat. Tapi ketika dia pulang ke rumah, ketemu keluarga, main ketemu temennya, sebelah ada tetangga, mau kontrol ke tenaga kesehatan, lingkungan semuanya ternyata tidak mendukung dia. Udah, kamu ngapain sih susah-susah, lahiran normal, sesar aja enak ya. Apalagi sekarang ada metode yang katanya 2 jam sudah bisa jalan. Itu ya. Terus kemudian udah kok repot-repot nyusui, kamu capek, puting lecet, sakit, pakai botol aja loh enak. Nah, mereka nggak belajar, tapi ibunya belajar. Akhirnya ibu yang belajar ini pun bisa kalah ya, karena tidak mendapatkan apa yang namanya supporting system. Nah, teman-teman sekalian yang hadir hari ini, yang tidak sedang hamil, tidak sedang menyusui, tugas kalian memahami belajar ilmu ini sebagai supporting system. Kalau tadi saya bahas sebagai pewaris, sekarang sebagai supporting system di sekitarnya. Jadi ilmu ini bukan hanya untuk yang hamil dan melahirkan dan menyusui saja ya. Ya. Di slide berikutnya itu jelas saya tuliskan way of life seperti apa yang akan kita wariskan ke generasi penerus ya. Tentu saja Islam is the best way of life ya. Let's back to Al-Quran dan hadis. Nah itu, luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, akhiri dengan tawakal, jadilah teladan dan contoh untuk generasimu. Dakwahkan pentingnya ASI dan menyusui, kemudian persalinan alami sebagai bentuk ibadah dan tugas menjadi khalifah. Nah itu ya, saya sudah menampilkan seperti itu ya. Nah, sekarang kita sedikit bahas juga tentang ini. Solusi menjalani 3 kodrat wanita ini ada di surat Al-Luqman ayat 14 dan surat Al-Ahqaf ayat 15 ya. Ini dipegang teguh, di mana 2 surat ini berbeda tapi isinya sama, yaitu perintah berbuat baik pada orang tuanya di kalimat pertama. Yang kedua digambarkan tentang perjuangan hamil, melahirkan, menyusui hingga menyapih dalam keadaan yang lemah yang bertambah-tambah. Kemudian juga dalam kondisi yang yang di surat Al-Ahqaf itu lemah yang bertambah-tambah dan susah payah. Nah, menyapih hingga menyusui hingga menyapih itu 2 tahun dan endingnya apa? Jadilah hamba yang bersyukur dan berserah diri. Jadi buat para peserta yang sedang menjalani 3 kodrat ini, apapun ujianmu, tantanganmu, pahami bahwa memang 3 kodrat ini susah payah, lemah yang bertambah-tambah. Gantinya apa? Anak yang berbuat baik pada orang tua. Sebagai anak ini hutang kita pada orang tua, dan sebagai ibu, orang tua ini amanah kita untuk anak-anak kita. Kalau kita menjalankannya dengan iman, maka gantinya adalah anak yang beriman juga yang akan berbakti kepada orang tuanya. Jadi perintah menjalani 3 kodrat ini berbanding lurus atau berbanding lurus dengan birrul walidain, perintah berbuat baik pada orang tua, sangat tinggi sekali derajatnya ya. Kemudian disebutkan hamil, melahirkan, menyusui hingga menyapih, ini satu kalimat yang tidak terputus. Jadi jangan dipisahkan hamil, melahirkan kemudian tidak disusui. Kemudian ataupun kalau menyusui tidak sampai 2 tahun, karena menyapih itu disebutkan Allah 2 tahun. Dan ketika ibunya mengalami baby blues, kurang tidur, payudara bengkak, sakit, lelah yang bertambah-tambah, Allah memberikan solusi, yaitu jadilah hamba yang bersyukur dan berserah diri. Dan bersyukur dan berserah diri ini sudah dijalankan oleh siapa? Dijalankan oleh 3 wanita tadi yang sudah saya gambarkan ya, yaitu Maryam, Hajar, dan ibundanya Musa alaihissalam. Nah, itu jadi hamba yang bersyukur itu berarti kita memberi uzur dalam setiap ujian yang kita laksanakan, yang kita jalankan ini dengan banyak bersyukur atas nikmat Allah. Kemudian bergantung hanya kepada Allah. Jadi gampangnya gini, kalau misalkan aku mau melahirkan di mana ya, di bidan atau di dokter ya, pakai BPJS atau enggak ya. Wah, aku kalau nggak lahiran di bidan itu nanti jadi apa-apa. Nah, ini hati-hati. Karena bisa jadi kita
tanpa kita sadari kita bergantung kepada makhluk, bukan kepada Allah. Jadi bergantung kepada Allah dulu, kalau ini sudah tuntas ya, Allah akan menuntun kita ketemu sama dokter yang mana, bidan yang mana, yang syar'i, yang minim trauma ya. Buat yang di Sidoarjo dan Surabaya sekitarnya bisa daftar untuk didampingi persalinannya secara syar'i dan alami di tempat saya praktek ya, di Bidan Bina atau di Papilio Natural Birth Center ya di Sambipulu. Itu ya, insya Allah syar'i. Kemudian alami dan minim trauma. Tuh. Nah, ternyata ya kalimat yang ada dalam Al-Quran, hamil, melahirkan, menyusui, dan menyapi, ini sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh WHO dan Ikatan Dokter Indonesia yang disebut G1000HPK, yaitu gerakan 1000 hari pertama kehidupan. Ya, kalau 1000 ini kalau dibagi itu kan 270 hamil, kemudian menyusui 365, ditambah 2 tahun 365, totalnya itu 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kalau pengen tumbuh anak yang kualitasnya tumbuh kembangnya bagus, itu dicanangkan oleh tenaga medis itu harus asupannya harus maksimal, dipantau tumbuh kembangnya sejak hamil, genap 1000 ini programnya WHO. Nah, ternyata ini kan sudah ada dalam Al-Quran tadi, berapa abad sebelumnya itu, ya, di Al-Quran, Allah yang paling cerdas, ya, bukan karena dokter, bukan karena WHO, mereka justru baru tahu, baru nemukan, di Al-Quran sudah ada, tapi banyak muslim yang tidak tahu. 1000 hari pertama kehidupan itu mulai masa hamil, lanjut menyusui 1 tahun, lanjut menyusui nggak menyapi. Jadi sebenarnya kalau 3 kodrat itu nggak lengkap ya kalau kita bilang cuma hamil, melahirkan, dan menyusui. Tapi kalau sesuai bahasa kalimatnya di Al-Quran, hamil, menyusui, hamil, melahirkan, menyusui hingga menyapih. Ada hingga menyapihnya, ya. Nah, itu ya. Kemudian hikmah lain ya, ingin keutamaan 3 kodrat wanita ini dari segi pengasuhan ya. Kita masuk dulu ke teori parenting yang sering kita pelajari ya, di mana seringnya next slide ya, yang ada gambar warna-warninya ya Mbak Amin, itu next slide itu kita belajar tentang fitrah pengasuhan. Ini ya dibagi bahwa yang pertama itu karakter iman dulu. Ya, kemudian karakter belajar. Karakter iman ini 0 sampai 7 tahun, karakter belajar. Lanjut karakter bakat ya. Kemudian sampai dewasa itu ketika balik 15 tahun ya kurang lebih. Nah, sekarang kita masuk ke karakter iman. Next slide ya. Karakter iman itu usia berapa? Itu ya dibagi 0 sampai 7 tahun. Di mana 0 sampai 7 tahun ini tentu saja di 2 tahun awal itu kan masa 1000 hari pertama kehidupan tadi, 3 kodrat, hamil, melahirkan, menyusui, menyapi. Kemudian karakter belajar usia 7 sampai 10 tahun. Kemudian usia karakter bakat usia 10 tahun ke atas sampai balik ya. Nah, saya hanya akan membahas karakter iman. Jadi membentuk anak, pengasuhan karakter iman itu diawali 0 sampai 7 tahun. Tapi seringnya ketika teman-teman mengikuti materi parenting, itu langsung loncat, angka 2 tahunnya nggak dibahas, nggak dijalani dengan iman. Ya hamil aja, lahiran aja, menyusui aja, seperti itu. Nah, ini kan PR-nya ketika tidak dijalankan dengan iman. Nah, next slide ya. Dari mana angka-angka itu tadi? Ya, ada dalilnya ya, ada dari hadis, ada dari Al-Quran, di mana 2 tahun itu ada di Al-Baqarah 233. Angka 7 dan 10 ada di hadis ya. Hadis Abu Dawud ya, yang mengatakan perintahkan anakmu pada saat umur 7 tahun untuk sholat. Kemudian kalau udah 10 tahun boleh dipukul ya. Kalau dia nggak mau sholat ya, kayak gitu. Kemudian pisahkan tempat tidurnya di antara mereka. Kemudian lanjut di hadis berikutnya tentang balik. Balik ini kurang lebih kalau wanita sekarang 12 tahun ya ke atas, kalau laki-laki rata-rata 15 tahun. Jadi kalau
pengasuhan dalam Islam itu akil dan baliknya bareng. Akalnya matang, baliknya datang. Sehingga dia bisa mengontrol nafsunya. Kalau akalnya tidak matang, dia balik duluan. Nah, ini bahaya, syahwatnya yang didahulukan, nafsunya. Dan ini bisa dicegah diawali di masa 0-2 tahun dengan karakter iman. Karena terbukti banyak penelitian, mereka yang tidak mendapatkan ASI, itu baliknya lebih cepat karena faktor fast food, termasuk susu formula. Nah, ini kalau nggak dilibatkan iman, ya anak ini akan susah sekali mengontrol syahwatnya. Akilnya dan baliknya nggak bareng. Nah, beda kalau anak disusui, ya dengan iman dan takwa, kontak pengasuhan, ini tumbuhnya bareng. Nah, sekarang saya akan bahas tentang peran 3 kodrat 0-2 tahun dalam pengasuhan. Hikmah di balik 3 kodrat ini ya. Pahami dulu bahwa kunci pengasuhan adalah karakter iman, ikatan hati, emosional atau bonding. Namanya takliful qulub. Artinya kalau pengen ngasih tahu seorang anak itu sentuh dulu hatinya. Dan ini yang sudah dijalankan Rasulullah. Awal-awal dakwah Rasulullah itu tidak langsung memerintahkan ini itu kan. Rasulullah itu membentuk bonding, ikatan. Sehingga banyak orang yang percaya sama beliau sampai diberikan gelar ya, gelar yang amanah ya. Kemudian Rasulullah menyentuh hati baru menyatakan pemerintah, dan objek dakwah kita di keluarga itu adalah anak kita. Jadi sentuh hati anak kita dulu. Makanya karakter iman itu adalah tujuannya membentuk bonding dengan anak ya. Membentuk bonding dengan anak ini tujuannya supaya ada ikatan batin sehingga nanti pengasuhan lebih mudah. Setelah takliful qulub, lanjut ya, itu adalah takliful qulub ya, itu ada dalilnya juga ya itu. Hati adalah raja, sedangkan anggota badan ibarat prajuritnya ya. Tubuh itu ibarat prajurit. Kalau hatinya baik ya seluruh tubuhnya juga baik ya. Nah, lanjut ya. Kaidah ulama dalam pengasuhan termasuk dalam dakwah itu adalah at-ta'rif qabla ta'rif, at-ta'rif qabla ta'lif ya. Mengikat hati sebelum memberitahu sebelum memberi beban atau amanah. Dan ini sesuai dengan karakter tadi ya. Karakter iman, karakter belajar, karakter bakat. Jadi kita nggak bisa memberikan amanah anak ujuk-ujuk tanpa ngajari, tanpa memberitahu. Kita pun sulit akan memberitahu pada anak kalau tidak ada ikatan hati dengan kita. Ya, yang istilahnya itu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi kalau anak yang ada ikatan hati dengan ibunya terutama, itu dia akan nurut, mendengarkan. Dan ini diawali bagaimana membentuknya ya. Next slide ya. Ini ada di bagian berikutnya ya. Nah, anak yang sehat sama fisik, lanjut ke bawah ya. Kali ini saya tidak akan membahas dari segi ayah ya, tapi lebih dari ibu. Ini loh, kalau pengen membentuk pengasuhan anak yang sesuai fitrah di balik hikmah hamil, melahirkan, menyusui, hingga menyapih ya, ayah dan ibu membentuk attachment atau ikatan hati dengan anak diawali usia 0-2 tahun dengan membentuk karakter iman. 0-2 tahun itu kan masa hamil, melahirkan, menyusui, hingga menyapih. Ibunya menjalaninya seperti apa? Tugas ayahnya memilih ibu yang bagaimana, mau melahirkan di mana, kemudian disusui apa tidak. Itu tugas ayah memastikan ibunya itu semua terpenuhi fasilitasnya. Ya. Nah, lanjut, usia 0-2 tahun itu adalah masa membentuk attachment atau bonding. Dan attachment ini merupakan istilah yang pertama kali dikeluarkan oleh seorang ahli yang bernama J. Bowlby. Ya. Nah, kebanyakan ahli psikologi itu mempercayai bahwa bonding itu terbentuk dari orang sekitarnya, terutama ibunya. Dan bonding ini usia 0-3 tahun itu berpengaruh sampai 30 tahun kehidupan seorang anak. Nah, ini contoh scan seorang anak ya. Next, turun. Ini ada scan seorang anak usia 3 tahun, yang satu besar, yang satu kecil. Nah, ternyata yang besar ini adalah pertumbuhan otak anak yang normal. Dia mendapatkan pengasuhan yang bagus. Kontak pengasuhan, banyak skin to skin, dipeluk, didoakan, dijak omong dengan baik, kalimat thayyibah. Sedangkan yang satunya adalah anak yang sering dimarahi, dibully, diejek, ditelantarkan, dimarahi. Nah, otaknya mengecil, tidak berkembang. Nah, bayangkan usia 3 tahun itu seperti ini.
Padahal 0 sampai 2 tahun itu banyak di mana? Di ibunya. Jadi ketika menyusui, disusui aja atau ada kontak pengasuhan di situ. Kontak pengasuhan yang bisa memicu pertumbuhan otak yang diawali dari niat yang menjaga itu tadi sumbernya iman, tauhid. Nah, itu ya. Nah, lalu bagaimana proses menyusui? Sebenarnya bukan menyusui saja ya. Next slide. Proses hamil, melahirkan, menyusui nggak menyapa yang membentuk ikatan hati. Sebenarnya tinggal ikuti aja perintah Allah di surat An-Nahl ayat 78 ya. Tapi saya ingin menampilkan dari segi medisnya. Ternyata penelitian itu menunjukkan bahwa interaksi dan komunikasi antara anak dengan orang tua itu yang menyebabkan otak anak berkembang. Yang menyebabkan anak itu tumbuh menjadi psikologi yang bagus atau enggak. Nah, interaksi dan komunikasi ini yang disebut pengasuhan responsif. Yang kalau saya split lagi ya, file slide berikutnya, kontak pengasuhan responsif itu ada 4, ya, turun Min, yaitu kontak fisik, kemudian kontak mata, kemudian kontak suara, dan kontak emosional atau hati, ya. Ya, kontak fisik itu diawali saat bayinya dalam kandungan ya melalui plasenta. Kemudian ketika melahirkan IMD, bayi ditaruh dada ibunya, itu kontak fisik pertama. Kemudian dilanjutkan proses menggendong, memeluk, menyusui, mengusap, mendoakan gitu ya, kontak fisik. Kontak mata yaitu ibunya fokus apa enggak ketika menyusui itu, bayinya dilihat apa enggak atau disambi sambil lihat HP, drama Korea atau belanja online. Nah, ingat Rasulullah sendiri ketika bercanda dengan Hasan dan Husain itu dekat sekali wajahnya, sampai 25 cm ya kalau ilmiahnya. Sampai di sebuah hadis itu diceritakan bahwa ketika Rasulullah cilukba sama Hasan Husain itu lidah Rasulullah bisa dipegang saking dekatnya, lebay istilahnya ya. Sampai sahabat bertanya, kenapa engkau seperti itu ya Rasul kepada Hasan dan Husain? Jawaban Rasul, karena aku ingin mereka mengenaliku tampak depan. Bagaimana ibu ketika menyusui, ya? Apakah ada tatap mata atau tampak samping, tampak pipi? Nah, itu mempengaruhi anak mengenal kita atau tidak. Kontak suara. Nah, ini kontak suara ketika dalam rahim itu ada detak jantung ibunya. Jadi kalau ibunya marah, takut, deredak, itu kan detak jantungnya berubah. Bayinya juga digendong juga nggak nyaman. Akhirnya juga nggak tenang ketika digendong. Jadi harus tenang dulu ibunya ya. Berbicaralah dengan kalimat thayyibah. Nah, ini adalah bagian dari kontak pengasuhan. Kemudian yang terakhir adalah kontak emosional atau hati. Karena seringnya kita lupa, ya, kontak emosional atau hati ini nggak dilibatkan. Padahal ketika seorang ibu itu marah, senang, bahagia, mempengaruhi karakter anak di masa menyusuinya. Nah, dari 4 kontak pengasuhan ini, inilah yang akan menumbuhkan otak anak berkembang atau mengecil seperti tadi. Jadi menyusui itu diperintah Allah di Al-Baqarah 233 memang nyata fakta. Yang dinilai Allah adalah perbuatannya, karena itu nafkah batin. Dan kualitas ASI-nya ini belajar ilmu manajemen ASI biar dia banyak unsur-unsur kesehatannya juga. Nah, semua 4 kotak pengasuhan ini sudah digambarkan Allah dalam surat An-Nahl ayat 78 di next slide ya. Di mana Allah mengatakan bahwa akulah yang mengeluarkanmu dari perut ibumu. Ya. Akulah yang mengeluarkanmu dari perut ibumu tanpa mengetahui sesuatu apapun. Aku yang memberikanmu pendengaran, penglihatan, dan hati. Jadi di ayat-ayat Allah yang menggambarkan tentang pertumbuhan anak, itu Allah selalu urut mengatakan pendengaran dulu, kemudian penglihatan. Yang terakhir apa? Hati atau emosional. Jadi pengen punya anak yang gimana pendengarannya, bagaimana penglihatannya, bagaimana hatinya, kuncinya ada di kontak pengasuhan si ibu saat menyusui, saat hamil, saat melahirkan, saat menyusui bayinya. Di 1000 hari pertama kehidupan. Di mana peran ayah? Peran ayah menjamin, memastikan si ibu selalu dalam kondisi emosional yang positif. Nggak emosi, diingatkan tentang iman, dan diberikan asupan yang sesuai. Dan ini sudah ada di Al-Baqarah 233, lanjutan dari kalimat pertama tadi ya, para ibu hendaklah menyusukan anaknya 2 tahun penuh, bagi yang ini menyempurnakan persusuan, ini tugas ibu.
Lanjutnya tugas ayah adalah para ayah wajib memberikan makan, pakaian para ibu dengan cara yang ma'ruf, bicara nafkah. Tapi Allah mengatakan ayah dan ibu, bukan suami dan istri. Diberikan apa? Makan dan pakaian. Dikenyangkan, dicukupkan, pakaian, aurat dijaga. Dan memang fitrah wanita itu kan kuliner sama fashion. Jadi bapaknya ini harus membahagiakan si ibunya, bukan hanya cukup, tapi juga senang apa yang dia senangi, makanan yang dia senangi, baju yang dia senangi, karena endingnya adalah dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Itu hormon oksitosin, hormon cinta, hormon yang bikin ASI lancar, yang bikin proses persalinan lancar. Itu ilmiahnya sudah ada dalam Al-Quran. Itu peran ayah ya. Nah, selanjutnya dilihat di gambar monyet. Kalau tadi saya bicara gorila, sekarang bicara monyet. Ini ada penelitian yang awalnya itu berawal dari mitos yang berkembang bahwa kehadiran seorang ibu itu hanya untuk mengenyangkan bayi. Nah, dan kemudian tidak boleh banyak digendong. Kemudian dibuatkan boneka dua, yang satu dari handuk, yang satu dari kawat, tapi ada botol susunya. Ternyata monyet ini, bayi monyet ini kalau dia haus lari untuk minum dot, kemudian kalau udah kenyang dia lari ke handuk. Ya. Nah, ketika handuknya ini setelah dia nyaman dengan handuk, dia lapar lagi lari ke botol dot. Seperti itu terus. Nah, kemudian ketika diberi stimulus yang menakutkan ya, bayinya kemudian ketakutan, dia berupa apa? Boneka beruang yang berbunyi bawa gendang gitu ya. Dia bawa drum itu, dia takut. Nah, karena takut dia larinya ke induk yang bawa handuk. Sehingga beberapa monyet ini sampai mati karena dia nggak mau makan, saking ketakutannya. Kesimpulannya apa? Bahwa seorang ibu hadir bukan hanya mengenyangkan perut bayi, tapi juga memberikan asupan jiwa, ketenangan, yang merupakan bagian dari tumbuh kembangnya. Dari 3 kodrat wanita itu ada hikmah bahwa kita wanita diberi tugas Allah untuk memberikan, menumbuhkan bayi baik secara fisik maupun non-fisiknya. Nah, setelah saya sampaikan itu semua, ya, saya ingin mengingatkan pesan dari seorang syekh ya. Para wanita itu ada yang beriman dan tidak, ya. Ada yang jadi dai enggak, ya. Mencegah dari yang mungkar itu sama tugas kita. Tapi khusus wanita dimulailah dari rumah-rumah mereka. Pada anak wanita, anak laki-laki, mulai dengan mereka, dengan mendidik mereka dan ketaatan kepada Allah. Nah, kita kan melihatnya ini mendidik. Kita bayangannya mendidik itu menyekolahkan, mengajarkan Al-Quran benar, ngaji benar. Tapi di skip masa 0 sampai 2 tahunnya itu, kita sebenarnya sudah mendidik anak sejak hamil. Ya, makanya dari pesan ini mengingatkan kita ya bahwa ayo para wanita bangkit mulai dakwah dari rumah-rumah kita. Itu maksudnya bukan hanya di rumah diem, enggak. Rumah yang dimana diawali dari pertumbuhan pendidikan anak-anak generasi penerus kita, entah itu laki atau perempuan anak kita, dimulai dari masa hamil, melahirkan, menyusui, menyapih. Karena kalau ini diserahkan pada laki-laki atau para ustadz, mereka tidak pernah mengalami yang namanya beratnya hamil, melahirkan, menyusui, menyapih. Jadi ini butuh dai-dai wanita untuk terjun di dunia dakwah ini untuk mendampingi di masa 3 kodrat ini, ya. Nah, dimulai dari mana? Ya, di situ di next slide sudah saya gambarkan dari diri sendiri, kemudian pasangan, kemudian pengasuhan anak atau keturunan kita. Praktekkan ke anak-anak kita. Karena anak akan merekam kita seperti tadi ya, seperti gorila tadi, seperti monyet. Kemudian dakwahkan ke keluarga besar, keluarga sekitar, tetangga, lingkungan tempat tinggal, termasuk di YPM atau Tauhid Gria Anissa ini. Awali dari para ibu-ibunya untuk mendakwahkan ini dengan komunitasnya. Bahwa ini penting untuk membentuk anak yang berkualitas usia 0 sampai 2 tahun. Nah, next slide, way of life seperti ini yang mengutamakan keutamaan 3 kodrat wanita, ya. Ini sudah lewat ya. Lanjut berikutnya, kapankah waktu kita? Masih adakah waktu buat kita? Ya tentu saja masih ada, tapi ingat, kita sudah di akhir zaman.
ditunggu pasukannya Imam Mahdi, generasi yang kualitas, generasi yang kuat. Kalau kita nggak berubah dari tiga kodrat ini, bagaimana terbentuk khalifah yang luar biasa yang ditunggu untuk nanti berperang di akhir zaman? Jadi waktu kita tuh sedikit, karena kiamat itu selalu diberitakan oleh Rasulullah dekat, dan kita sekarang sudah berada di fase akhir zaman, tanda-tandanya sudah ada, tapi generasi penerus kita apakah sudah kita siapkan? Awali dari sini ya, dari perbaikan di masa tiga kodrat ini dulu. Berikutnya nanti insya Allah gampang ketika itu tadi at-taklif qabla ta'rif dan at-taklif qabla ta'rif ya tadi. Nah, berapa lama waktu kita itu sudah ada di surat Al-A'raf ayat 34, karena setiap umat itu ada waktunya. Dan kalau kita nanti sudah kelewat, kita nggak bisa memundurkannya. Makanya segera mungkin ya, termasuk di dalam melalui komunitas ini, melalui kajian-kajian. Dan sekarang kan sudah mulai banyak ya kajian offline. Kalau pengen mengundang sentra laktasi muslimah, insya Allah bisa, tidak harus melalui Zoom seperti ini ya, offline sudah bisa insya Allah, dan insya Allah chemistry-nya atau ruhnya itu lebih terasa kalau offline. Nah, hadiah untuk para khalifah ya, untuk kita yang berjuang ini menciptakan, mewariskan generasi khalifah, generasi pengganti yang lebih baik, itu adalah surat Ar-Ra'd ya, ayat 23 dan 24 ya. Surga ada banyak macam-macam, tapi khusus di surat Ar-Ra'd ini digambarkan surga yang paling tinggi yang isinya adalah orang-orang soleh, dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Nah, bayangkan kalau kita dan anak cucu kita berada dalam satu surga yang sama. Dan ini adalah balasan untuk mereka yang memperjuangkan di khalifah, tujuan hidup manusia yang kedua ya, menciptakan atau meninggalkan generasi yang lebih baik dari generasi kita. Nah, ya hari ini, malam ini sekian materi kita tentang keutamaan di balik tiga kodrat wanita. Saya belum membahas teknisnya, hamil yang seperti apa, asupannya apa, di Al-Quran ada apa enggak, bagaimana Maria melahirkan, bagaimana proses menyusui yang melibatkan iman, bagaimana kalau terjadi sumbatan ASI dan sebagainya. Nah itu belum sampai ke situ, karena waktunya butuh waktu yang lebih panjang. Nah sekian materi dari saya, dan segala kebenaran itu dari Allah semata. Dan kalau ada kekurangan dan kesalahan dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Pesan saya, jalanilah tiga kodratmu, dampingi mereka wanita yang berjuang dengan tiga kodratnya, dengan iman dan takwa. Karena kalau sekedar modal ngeyel atau keras kepala saja, tidak akan pernah cukup untuk menghasilkan generasi khalifah yang lebih baik kualitas imannya. Nah, demikian saya kembalikan ke host ya, pada Bunda Etika. Materinya sudah saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih, sangat bermanfaat ya. Alhamdulillah, syukurillah, ternyata pemaparannya sangat bermanfaat bagi semua, juga bagi saya yang saya merasa banyak sekali pengetahuan baru yang saya terima, dan ini sangat penting bagi semua wanita ya. Mungkin kalau laki-laki yang nonton pun bisa memberitahu kepada ibu, istri atau anak-anaknya. Nah, karena pentingnya materi-materi seperti ini dan sangat bermanfaatnya, semoga kita tetap bisa bersinergi untuk next ya, untuk kolaborasi berikutnya. Saya kira sementara tidak ada pertanyaan dulu, karena waktunya memang sudah cukup lama. Mungkin next session ya, pada saat sesi yang berikutnya kita bisa ada khusus untuk tanya jawab, mungkin ya kita alokasikan untuk itu. Saya berterima kasih sekali kepada Bunda Ari Widowati yang sangat begitu antusias, begitu lengkap pengetahuan yang diberikan kepada kami semua ya, dan semua penonton, baik YouTuber, penonton dari Gra Anissa maupun dari Salma ya. Semoga bermanfaat bagi semuanya, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menyaksikan, kepada semua yang terlibat di acara ini. Akhir kata dari saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.